Bab 45, Pedang Seorang Pahlawan. Pertarungan sengit antara Wei dan Huo Tianlu di atas arena menjadi sebuah legenda yang lahir dari darah dan keberanian. Sesuai dugaan Wei, hanya butuh beberapa hari hingga kabar pertarungan ini menyebar ke seluruh penjuru luar pavilion. Nama Wei kini bergema di mana-mana. Bagaimanapun, Huo Tianlu bukanlah sosok sembarangan. Dia adalah salah satu dari 3 harimau utama Black Tiger Society, dan kekuatannya menempatkannya di deretan puncak dari ribuan murid luar lainnya. Dapat mengalahkan seseorang seperti dia jelas bukan hal yang bisa dilakukan orang biasa. Dan Wei adalah seorang murid baru. Ia bukan hanya mengalahkan Huo Tianlu. Ia naik ke atas panggung, menginjakkan kakinya di pundak lawannya, dan menyatakan, "Aku di sini." Namanya pun melonjak tajam, hampir seperti mencetak rekor tercepat bagi seorang murid luar untuk menjadi terkenal di seluruh pavilion luar. Para murid baru kini memandangnya sebagai panutan, sementara para senior berebut untuk mengundangnya bergabung dengan kelompok mereka. Tentu saja, itu tidak termasuk Black Tiger Society. Kalau sebelumnya perseteruan Wei dengan mereka masih bisa diredam, maka setelah pertarungan ini, hubungan mereka benar-benar membeku, bahkan retak dan hancur. Wei bukan hanya mengalahkan Huo Tianlu. Ia menginjak-injak harga diri seluruh Black Tiger Society. Sebagai salah satu kekuatan terbesar di luar pavilion, mereka tak mungkin menelan hinaan ini mentah-mentah. Kalau mereka diam saja, orang-orang akan mengira mereka takut pada seorang murid baru. Dan itu adalah aib. Namun yang membuat Wei heran, hari-hari berlalu, dan tak seorang pun dari Black Tiger Society muncul. Tak ada yang menantangnya. Tak ada yang mencarinya. Bahkan tak ada bayangan pun terlihat. Mereka menyerah? Atau menunggu waktu untuk menyerang balik? Wei tidak bisa memastikan. Tapi dia juga tidak peduli. Di dalam hatinya, Black Tiger Society hanyalah gangguan kecil. Bahkan pavilion luar ini pun bukan tempat yang ingin ia tinggali lama. Tujuan sejatinya adalah menembus pavilion dalam. Dan lebih tinggi lagi. 3 harimau Black Tiger Huo Tianlu adalah seorang ahli tingkat 2 dari ranah Grand Martial Warrior. 2 lainnya, Chu Pingzheng dan Lei Yuan, kemampuannya mungkin setara. Pemimpin mereka, Zhao Yuanji, mungkin sedikit lebih kuat. Tapi tak akan beda jauh. Dengan perbandingan itu, Wei semakin tenang. Ini adalah wilayah resmi milik sekte Overlord. Kalaupun Black Tiger Society ingin membalas dendam, mereka tetap harus mengikuti aturan. Dan kalau mereka tak kunjung datang, maka Wei juga tak akan menyia-nyiakan waktu memikirkan mereka. Hari-harinya segera kembali normal. Sebagai murid luar, tugas satu-satunya hanyalah berlatih dan meningkatkan kekuatan. Pavilion luar sesungguhnya hanyalah tempat persiapan untuk mencetak murid pavilion dalam. Setiap orang di sini sedang berlomba untuk satu hal, naik tingkat ke dalam. Namun di tengah keseriusannya berlatih, satu masalah lain mulai muncul. Di ruang latihan pedang pribadi, Wei duduk bersila, tubuhnya berbalut keringat. Ia baru saja menyelesaikan latihan pedang selama sepanjang pagi, namun bukan kelelahan yang membuatnya merenung, melainkan sebuah kenyataan pahit. Di tangannya, tergenggam pedang Qinggang, pedang yang telah menemaninya sejauh ini. Matanya menatap tajam pada pinggiran bilah yang retak halus. Retakannya belum terlalu kentara, namun sebagai pengguna pedang yang peka, Wei tahu waktu Qinggang Jian hampir habis. Sudah tak bisa digunakan lebih lama lagi. Pada akhirnya, dia hanyalah pedang biasa. Sebenarnya, pada tingkat kultivasinya, sekarang seorang martial warrior tingkat 10 pedang biasa seharusnya masih cukup kuat untuk menahan aura dan serangan. Namun Wei bukan sekadar martial warrior. Ia menguasai kekuatan garis darah tingkat perak, dan bahkan memiliki Red Crystal True Flame, api langka dari daftar 100 api aneh, menempati urutan ke-108 salah satu energi paling liar dan destruktif di dunia ini. Qinggang Jian mampu bertahan dari infus ki biasa, namun tidak dirancang untuk menahan energi ganas semacam True Flame.
Dan hasilnya? Retakan kecil muncul. Lambat. Tapi pasti menuju kehancuran. Sepertinya aku harus mengganti senjata. Dengan sedikit enggan, Wei membuka sistem game di benaknya. Ia segera menelusuri toko senjata di dalam game, mencari pengganti Qinggang Jian. Kali ini, pilihannya lebih banyak. Bukan hanya karena peningkatan kekuatan dan level, tapi juga karena saldo dalam sistemnya telah menumpuk lebih dari 700.000 tel perak. Ia sekarang adalah orang kaya. Kali ini, aku tak akan membeli senjata biasa lagi. Aku akan beli senjata harta treasure weapon. Senjata harta berbeda jauh dari senjata biasa. Meski pedang biasa bisa sangat tajam dan keras, tetap saja mereka hanya benda mati. Mereka memiliki batas, terutama saat menerima energi tingkat tinggi. Namun senjata harta dibuat dari mineral langka, ditempa dengan metode khusus, diukir dengan pola roh, dan dimasukkan formasi run sudah memiliki jiwa spiritual di dalamnya. Hidup, kuat, dan bisa berkembang. Biasanya, hanya Grand Martial Warrior ke atas yang bisa memanfaatkan kekuatan senjata harta secara maksimal. Wei semula berencana menunggu hingga mencapai tahap itu sebelum membeli satu. Tapi melihat kondisi Qinggang Jian yang kian rapuh, rencananya harus berubah. Kadang, kenyataan tidak pernah menunggu kita siap. Kalau begitu, mari siapkan pedang baru. Harga senjata harta memang bukan main. Wei menghela napas saat melihat daftar harga di dalam toko sistem. Hatinya diliputi dua perasaan yang saling bertolak belakang, sukacita dan kecewa. Ia senang karena senjata-senjata yang sangat langka di dunia nyata justru tersedia melimpah dalam sistem game miliknya, bahkan bisa dibeli kapanpun selama ia punya cukup uang dan izin akses. Namun yang membuatnya kecewa, masih banyak pedang legendaris yang belum bisa ia beli, entah karena harganya yang selangit, atau karena ia belum memenuhi syarat untuk memilikinya. Saat ini, yang bisa ia beli hanya senjata dari kategori Baobing, senjata harta tingkat bawah. Meski begitu, pilihannya tetap sangat banyak, lebih dari 100 jenis pedang. Masing-masing dengan nama eksotis dan atribut memukau. Melihat semuanya membuat kepalanya berputar, nyaris seperti pengantin wanita disuruh memilih satu dari 100 gaun impian. Semua terlihat menggoda, tapi aku harus memilih satu. Ia menarik napas panjang. Baiklah, yang ini saja. Tangannya menekan tombol konfirmasi pada satu pilihan, sebuah pedang senilai 100.000 tel perak putih. Mahal, tapi seharusnya sepadan. Toh, ini keluaran sistem, kualitas pasti terjamin. Begitu pilihannya terkunci, sebuah kilatan cahaya putih meledak di udara. Dari cahaya itu, muncul sebilah pedang dengan aura kuno, sebuah mahakarya tempa, pedang yang memancarkan keteguhan zaman, kebijaksanaan para pendekar, dan aroma darah dari ribuan pertarungan di masa lalu. Pedang itu tersarung dalam sarung hitam pekat, yang permukaannya dihiasi ukiran-ukiran purba seperti tulisan dari zaman sebelum peradaban. Aura misterius yang dingin namun mulia menguar pelan dari pedang itu. Bahkan sebelum disentuh, bulir-bulir keringat dingin sudah muncul di pelipis Wei. Ia meraih pedang itu. Suara denting logam saat sarung terbuka mengoyak keheningan. Cahaya putih sebersih salju meledak keluar. Aura dingin yang tajam langsung menyapu seluruh ruangan. Dan pada saat itulah, sebuah arus informasi yang tidak diketahui asalnya menyelinap ke dalam benak Wei. Hero Sword. Itu adalah nama pedang ini. Pedang pahlawan. Pedang legendaris dari dunia Fang Yun, milik pendekar tak bernama yang kelak diwariskan kepada muridnya, Jian Chan. Pedang pahlawan adalah senjata tingkat tinggi dari antara semua Baobing. Bahkan di antara sesamanya, ia tetap berada di puncak pedang sekelas legenda. Wei menggerakkan jari dan tiba-tiba, wush! Pedang itu bergerak sendiri. Tanpa disentuh, pedang pahlawan keluar dari sarungnya, melayang di udara, lalu berputar perlahan mengelilingi tubuh Wei, mengeluarkan cahaya putih terang
yang membuat seisi ruangan seolah disinari bulan purnama. Ini, hidup. Aura spiritual dari pedang itu begitu kuat. Seolah-olah pedang itu bisa merasakan suasana hati tuannya dan menjawab dengan gerakan dan cahaya. Pedang ini hidup. Senjata harta yang telah mencapai tahap Tongling, pedang yang mampu berkomunikasi dengan pemiliknya. Inilah senjata sejati. Wei tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Dalam hatinya bergolak rasa senang yang tak tertahankan. Pedang ini bukan hanya alat. Ia adalah rekan seperjalanan. Dengan pedang pahlawan di tangan, Wei yakin kekuatannya telah melonjak ke tingkat yang baru. Jika sekarang aku bertarung ulang melawan Huo Tianlu, dia tak akan mampu menahan lebih dari 10 jurus. Bab 46, Menara Jiwa Binatang. Kompleks pelatihan di bagian luar pavilion